Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Miss. Okay, how are you today? How are you? Good. Okay, Alhamdulillah, it is really good. Now, before our start our lesson, let's saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, today, before start our lesson, I will tell you attend first. Zahara Mawada. Yes, Miss. Okay, good. Today we went the upstairs today. Everyone attend this class. Okay, today our topic is the narrative text. Do you know the narrative text? No. I will explain to you. Narrative text is the text from the written thoughts, the written story. Jadi narrative text itu ialah teks yang tentang menulis kisah, sebuah cerita atau seri atau sebuah event. Nah, dan itu tuh bisa jadi fiksi atau non fiksi. Contohnya kayak novel, cerita pendek, puisi, anime atau biografi. Nah, selanjutnya yaitu purpose atau tujuan. Nah, tujuan dari narrative text ini yes, narrative text ini yaitu the form of the things that jadikan a story or a series of events and can be either fiction or non-fiction. Yaitu purpose-nya yaitu agar ini bisa menulis dari konteks atau seri konteks yang itu bisa jadi fiksi atau non fiksi kayak novel, cerita pendek, puisi atau biografi atau dan yang lainnya. Nah, sebenarnya the next karakteristik konteks narrative text adalah yaitu ia they have beginning, middle, and at the end with the event arranged chronologically. Nah, yaitu mereka itu alur yang terjadi saat ini, alur pertengahan dan akhir dari cerita dengan tentu saja dengan alur yang kronologi yang jelas. Nah, ini tuh menggunakan bahasa deskriptif untuk menceritakan membangun karakter, setting cerita dan event of the story atau apa yang sedang terjadi di dalam cerita tersebut. Sebenarnya itu generic structure. Generic structure ini ada orientation ini yaitu pengenalan apa sebuah cerita. Nah, di dalam teks ini menjawab pertanyaannya siapa tokohnya, di mana kan cerita itu berasal dan kapan cerita itu terjadi. Sebenarnya the next is complication. Nah, complication itu ada tiga babak. Ada tiga babak dalam cerita ini, yaitu masalahnya, destination ada tindakan yang dilakukan oleh tokoh, kalimat yaitu pertanyaan cerita dan kalian action. Selanjutnya resolution ini itu bagian ketika cerita itu di mana konflik atau masalah yang dikemukakan di awal tadi itu bagaimana si tokoh ini menemukan solusinya dan tokoh ini merasakan eksperience sebagai atau peningkatan karakter. Nah, selanjutnya yaitu pada yang ini ada
di akhir ada sekali waktu dengan kembali komentari aku dipakai sekalian. Sebenarnya itu buku kedua ini yaitu bagian dari ending story kayak summary atau kayak catatan atau komentar karakter komentar tentang pengalaman karakter tersebut. Nah, intinya pada ini ya yaitu akhir dari cerita. Nah, tentunya yaitu yang ketiga, apa sih yang ketiga yang digunakan dalam teks ini, yaitu using past tense. Kenapa menggunakan using past tense? Karena ini itu menolong pembacanya mengerti alur cerita dan mengerti apa saja sih progres yang sudah terjadi dalam cerita yang sudah kita baca. Nah, sebenarnya yaitu using observation of time. Nah, ini itu agar pembacanya itu mengerti kronologi dan koheren dalam naratif teks. Nah, intinya agar pembaca mengerti kronologi dalam cerita. Nah, kemudian yaitu using adjective. Menggunakan adjective noun karena di teks ini mengandung banyak informasi tentang tema, termasuk warna, ukuran dan karakteristik dalam cerita. Nah, mereka ini dikreasikan agar lebih detail gitu di dalam arti teks ini. Nah, kedua yaitu using noun phrase. Nah, using noun phrase ini tuh menggunakan narrative text ini ada lebih detail deskripsinya. Ini tuh untuk meng-highlight spesifik part atau mengacu pada spesifik part karakter atau setting alur cerita dan alasan kompleks ide dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam list narrative text. Apa saja sih yang termasuk narrative text? Apa dan tahu? Tidak, kalau ini saya menjelaskan. Nah, yang pertama itu ada teks fabel. Ada yang pernah mendengar teks fabel sebelumnya? Apa itu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Teks fabel yaitu teks yang berhubungan dengan hewan kayak hewannya ini itu ide seakan bertingkah layaknya manusia. Nah, contoh teks fabel yaitu kancil. Kalian pernah dengar cerita kancil? Pernah. Nah, cerita kancil itu termasuk teks fabel ya. Selanjutnya yaitu fantasi. Fantasi is a story featuring unrealistic character and event. Nah, fantasi yaitu cerita yang unrealistic, tidak mungkin yang terjadi di dunia nyata. Tidak mungkin ternyata kayak cerita Harry Potter. Kalau di dunia nyata kan Harry Potter itu kan tidak ada yang termurahkan di dunia nyata. Selanjutnya yaitu folktale atau cerita rakyat. Nah, kalau cerita rakyat ini cerita yang lama sekali yang sudah ada tidak dengan kita lebih tulisan nenek lalu ke ibu dan ibu diceritakan kepada kita. Contoh cerita ini atau sekarang ini berarti contohnya yaitu maling kundang. Kalau kalian pernah mendengar cerita maling kundang kan? Pernah ya. Nah, itu contoh cerita rakyat. Tentunya ada legend apa itu legenda ini cerita berdasarkan fakta tentang pahlawan. Sebetulnya tentang pahlawan
ada fairy atau cerita peri-peri dalam sepanjang dunia perinya itu kayak kayak cerita kayak Tinkerbell dan Elsa dan cerita tentang peri-peri kayak cerita Anna dan Elsa itu juga fairy tale. Kalian pernah menonton film Frozen kan? Pernah. Nah, itu tergolong fairy tale karena dia itu myth atau mistik. Nah, kalau cerita myth atau mistik ini termasuk cerita yang tentang pengalaman misteri seseorang. Kalau misteri seseorang itu biasanya tentang hantu-hantu itu, cerita tentang hantu-hantu. Apa kalian tuh pernah mendengar tentang hantu-hantu? Pernah. Nah, itu cerita tentang mistis. Selanjutnya yaitu science fiction atau tentang sains. Nah, kalau sains ini itu menggunakan berbasis sains atau berbasis ilmiah gitu, cerita yang berbasis ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu biografi. Kalau biografi ini cerita tentang seseorang atau tokoh terkenal kayak jadi suka biografi tentang kehidupan ini gitu. Nah, sampai di sini ada yang kalian tanyakan? Tidak. Saya rasa kalian sudah agak paham dengan materi kita hari ini. Nah, materi itu myth ada sebuah video yang mau bikin cek saja. Sekarang kita ini tentang Cinderella. Nah, itu dia videonya. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Apa yang kalian tonton dari video tersebut? Cinderella dengan sepatu kasta. Ya, itu Cinderella dengan sepatu kancana. Kalian tahu kan cerita Cinderella itu sebuah anak yang diteruskan hidup oleh ibu tirinya. Nah, suatu hari si Cinderella itu inginnya pergi ke pesta dansa, namun tidak diperbolehkan oleh ibu dan kakak tirinya. Sedangkan Cinderella juga tidak punya pakaian yang bagus. Nah, di situ ada ibu peri yang baik hati yang mau menolong Cinderella, yaitu dengan pikiran ajaibnya. Pikiran ajaibnya ia mengubah
Lalu menjadi realita, lalu pergi ke istana untuk mengunjungi cerita dan bersama pangeran. Nah, tapi tepat pukul jam 12, Cinderella harus segera pulang ke rumah. Namun saat pangeran melihat Cinderella, sepatu Cinderellanya ketinggalan. Lalu pangeran tersebut ingin mencari Cinderella. Lalu setelah sayembara untuk sepatu Cinderella. Tibalah pangeran di rumah Cinderella. Lalu dicobalah sepatu tersebut oleh Cinderella. Lalu pangeran membawa Cinderella pulang ke istana. Apa kalian mengerti tentang cerita Cinderella? Sekarang saya akan memberikan kalian sebuah teks. Harap kalian baca ya history of Cinderella ini. Apa kalian sudah selesai membacanya? Sudah. Oke, baik. Sekarang Miss akan memberi kalian latihan ya. Saya akan sudah memberi kalian latihan agar pemahaman kalian tentang nanti teks ini itu lebih kuat gitu, agar lebih memahami lagi. Ya di sekalian yang ini. Kalian dengar sudah ibu kirim salah pertanyaan. Coba kalian lihat di hati kalian masing-masingnya. Di situ ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan itu ada A, B, C atau D. You choose between A, B, C, or D. Kalian tidak ada salah satunya antara A, B, C, dan D. Oke, the word inisiasi waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, student bibi ini sudah menjelaskan. Apakah sudah selesai dengan tugas yang saya berikan? Baiklah. Mari kita bahas tugas saya. Pertanyaan pertama yaitu tentang read the text and answer following multiple choice. Pertanyaan pertama yaitu who was Cinderella dating with? Dengan siapa si Cinderella tinggal? A. Her mother and father, dengan ibu dan ayahnya. B. Her stepmother or stepsister, dengan ibu tiri dan saudara tirinya. C. Dengan her grandmother atau dengan neneknya. D. Atau prince atau pangeran. Yang mana jawabannya? A, B, C atau D? Oke, benar Zahara. Jawabannya dia tinggal dengan ibu tirinya dan saudara tirinya. Selanjutnya yaitu question number 2. Why did Cinderella stepmother and stepsister treat her badly?
ibu tiri Cinderella dan kakak tiri Cinderella memperlakukan dia dengan buruk. Because they love her, karena mereka dicintainya. B. Because he was their servant, karena Cinderella adalah pembantunya. C. Because they were mean and jealous of her, karena mereka jahat dan cemburu kepada Cinderella. Atau D. Because he was lazy, atau karena Cinderella semangat memenang. C. Ya, karena saudara tirinya itu jahat dan mereka cemburu kepada Cinderella. Kita menuju pertanyaan question number 3. How did Cinderella get to go to the ball? Bagaimana Cinderella pergi ke pesta dansa? She sneaked out of the house, ia melarikan diri dari rumah. B. Her mother let her go, ibu tirinya membiarkan dia pergi. Atau C. Her fairy godmother her, atau ibu peri membantunya. Atau D. The prince inside her personally, atau pangeran yang menghendakkan namanya. Yang C. Benar, karena ibu peri membantu Cinderella. Question number 5. What happened when the rose was like at the ball? Apa yang terjadi ketika jam dinding berbunyi ketika tengah malam di pesta dansa? Cinderella danced with the prince, karena Cinderella berdansa dengan pangeran. B. Cinderella fled the left one, just lifted behind, atau Cinderella terjatuh dan meninggalkan sepatu kacanya, salah satu sepatu kacanya. C. Cinderella reveal happy identity, atau Cinderella menemukan siapa dari dirinya sebenarnya. Atau D. The ball continue Cinderella, atau pesta dansa berlanjut tanpa Cinderella. Yang mana jawabannya? Yang B. Betul, Cinderella terjatuh dan ia meninggalkan salah satu sepatu kacanya. Question number 5. How did the prince find Cinderella? Di mana pangeran menemukan Cinderella? He recognized her face, ia mengenali Cinderella. Atau B. He found her at her home, atau pangeran menemukannya dari rumah Cinderella. Atau C. He used the glass glitter to find the girl who put it, atau si pangeran tersebut mencocokkan sepatu kaca kepada gadis yang cocok dengan gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca tersebut. Atau D. He asked her commander, atau pangeran bertanya kepada ibu tiri yang mana? Yang C. Betul, sang pangeran menggunakan sepatu kaca untuk mencari Cinderella agar sepatu tersebut menempel dari gadis yang menggunakannya pada malam pada pesta dansa. Okay, class, do you understand about we learn today? Yes. What is the Cinderella story? Yes. Okay, today we learn about now teks tentang cerita cerita tentang cerita narasi. Cerita narasi itu bisa berubah cerita fiksi atau non fiksi, kayak cerita rakyat, legenda, atau cerita biografi. Nah, terkhusus cerita Cinderella yang kita dapat dari seperti Cinderella ini yaitu ia diperlakukan secara kejam oleh ibu dan kakak tirinya. Namun ada seorang penolong yang berbakti, yaitu ibu peri, yang bisa menolongnya pergi ke pesta dansa dan menemui pangeran. Setelah hidup bersama pangeran, maka Cinderella pun hidup dengan bahagia. Okay, this all for our lesson today. Before we close our lesson, I want to give you exercise at home.
saya akan memberikan kalian PR di rumah, oke? Ini PR-nya nomor 1 sampai 4. Kalian catat ya. Do you finish write the essay? Apa kalian selesai mencatat PR-nya? Okay, this assessment will you submit next week. Kalian masukkan PR-nya minggu depan ya. Nah, that's all for our lesson today. I will be happy of you guys because you active today. And before we close our lesson, please we get in pray. Kita berdoa sebelum kita ini menutup pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, can you get us all for me? I hope you will get it better today. Saya harap kalian bisa memetik hikmah dari pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.